welcome back to our school YouTube channel for Griska Channel. Yeay! Akhirnya guys, setelah sekian ratus purnama berlalu, akhirnya aku kembali lagi menduduki singgasanaku ini. Nah, tapi seperti biasa, kalau kalian udah melihat aku duduk di kursi panas ini, berarti aku tidak sendiri. Nah, tadi kalian kan udah sedikit lihat siapa ibu yang ada di depan aku sekarang. Mungkin anak-anak TB yang dominan tahu nih siapa ibunya. Biasa ibunya adalah sosok yang selalu menggemparkan kitchen, menggemparkan kitchen, terus menggemparkan gedung ini juga kalau ngomong gitu, misalnya dia ngomong sedikit keras itu bisa sampai menggemparkan satu gedung sekolah ini. Jadi kita yang di atas, ibunya di bawah lagi ngomong, terus kedengeran gitu misalnya lagi teriak, itu pasti kita udah tahu, oh itu suaranya ibu ini gitu. Oke, sekarang biar kalian gak kepo, mungkin yang belum tahu ibunya, kita kenalan langsung ya Bu. Silakan Ibu. Oke, selamat pagi ya. Yeah. Jadi tadi mungkin sepintas saya sudah diperkenalkan oleh Meta. Jadi nama saya Luh Putu Sri Midawati. Saya salah satu pengajar di jurusan Tata Boga di SMK Negeri 4 Denpasar. Untuk jabatan, saya di sini dipercaya sebagai Ketua Program Studi Tata Boga. Untuk langsung perkenalan nih. Iya, langsung aja Bu, nggak apa-apa. Saya dilahirkan di Singaraja 13 Desember 81. Saya alumni dari Universitas Pendidikan Ganesha jurusan Tata Boga. Jadi sesuai dengan kompetensi yang saya ajarkan sekarang. Terus umurnya Bu, Umur, jangan bicara umur, saya kelihatan lebih tua. Oh, tapi kalian kan sudah bisa tahu, kalian hitung-hitung aja, ibunya tadi lahir 1981 ya. Nggak usah bongkar-bongkar Kak. biar mereka ngitung sendiri di rumah. Oke guys, kalian hitung aja sendiri ya. Tadi udah dikasih clue sama ibunya, tahu berapa ibunya lahir. Oke Ibu. Tapi masih kayak ABG kan? Ini hostnya kalah nih. Oh enggak, sama ya guys, biar senang aja hari ini. Soalnya dari tadi Bu Mida tuh mungkin hari ini moodnya lagi kurang. Tapi setelah saya ajak duduk di sini, ya biasalah moodnya meningkat ya Bu ya. Bener nggak? Bener Bu? Bener nggak ya? Masih tahu nggak ya? Oke. Nah langsung aja nih, hari ini Ibu udah tahu belum Meta mau ajak Ibu ngapain nih ada di sini? Yang jelas sih bakal ditanya-tanya. Tanya apa Bu? Tanya apa? Tanya apa ya Ta? Oke, kita bakal tahu sebentar lagi ya. Nah cuma mau tahu dulu nih Bu, Ibu kan di sini sebagai kepala program dari jurusan Tata Boga. Ibu udah berapa lama sih mengabdi lah untuk sekolah ini, itu udah berapa lama? Kalau saya masuk di Negeri 4 itu tahun 2008. Ya, karena kebetulan tahun 2008 itu sekolah dulu kan Negeri 4 berada di Pesanggaran ya. 2007 pindah ke sini, itu baru mempunyai jurusan akomodasi perhotelan dan informatika. Kemudian 2008 dibukalah jurusan Tata Boga. Jadi saya mulai bergabung di 2008 sampai sekarang. Kalau boleh tahu nih Bu, kenapa sih Ibu milihnya SMK Negeri 4 Denpasar? Padahal kan masih ada SMK yang lain gitu yang bisa Ibu lamar gitu, Ibu mau melamar di sana. Kenapa Fordiska Jaya ini? Gimana ya, mungkin chemistry-nya sudah ketemu dari awal ya gitu. Chemistry ketemu dari awal. Nggak tahu, mungkin kata hati mungkin nggak tahu ya. Jadi begitu waktu itu kebetulan sebelumnya saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, karena sesuatu dan lain hal tujuan tertentu saya memutuskan untuk masuk mulai ke dunia pendidikan sesuai dengan ijazah yang saya punya ya, karena saya kan kalau di Udik saya itu keguruan.
gitu. Kemudian pada 2008 saya memutuskan, saya juga dapat informasi 2008 itu di sini adalah sekolah baru. Jadi dari pertama itu ini sekolah baru yang saya sudah yakin bahwa kedepannya dia pasti akan mempunyai prospek yang cemerlang, yang bagus untuk kedepannya seperti itu. Berarti Ibu dengar kalau di sini sekolahnya baru dan membuka juga Sekolahnya sih bukan baru, ya, maksudnya, PGRI 4 cuma jurusan tata boganya. jurusan Tata boganya baru dibuka tahun tertarik itu. gitu Iya. untuk melamar di sini. Oke, Ibu udah jadi kepala program itu berapa tahun di sini, Bu? Kepala program berapa tahun jadinya ya? Saya masuk 2008 kalau nggak salah. Saya mulai menjabat dari 2009. 2009 udah Iya, menjabat 2009 sebagai berarti ya lumayan lah, sudah 10 tahun lebih. 2008 itu Ibu awalnya jadi guru apa dulu di sini sebelum 2008 itu saya melamar sebagai guru honorer karena kan guru honorer. Kemudian di 2009 itu sudah menjadi guru tetap. Jadi awalnya itu Ibu ngajar pelajaran apa waktu guru honor di sini? Kalau guru honor kemarin awalnya sudah tentu ya, saya mengajar di tata boga, itu saya mengajar ada di produk dan di servis sama. Waktu itu kita baru punya 2 kelas. Baru punya dua kelas untuk jurusan tata boga. Jadi kenapa sih Bu, kepo dikit ya, kenapa Ibu Kepo. bisa dipilih atau diberikan kepercayaan menjadi kepala program hingga sampai saat ini Bu masih dipercaya oleh sekolah gitu? Kalau ditanya kenapa, mungkin itu jawabannya ada di manajemen sekolah ya. Karena kan mereka yang berada di jajarannya yang memberikan penilaian kinerja selama saya bergabung di sini. Jadi yang saya hanya cuma berusaha melakukan apa yang terbaik, yang bisa saya berikan untuk sekolah gitu. Oke. Lalu misalnya nih Ibu kan kemarin tuh 2008 Ibu di sini mengajar gitu kan. Tapi sebelum Ibu melamar di sini, apakah memang sebagai kepala program nih itu Ibu memang udah tujuan misalnya aku mau jadi kepala program di Tata Boga, atau Ibu punya keinginan memang jadi kepala program di sini gitu? Enggak, awal saya mendaftar di sini, lamar pekerjaan di sini, saya otomatis saya dilamar itu mungkin menjadi tenaga pengajar. Tapi setungkara diberikan kepercayaan lebih, dipercaya sebagai ketua program studi sampai sekarang. Berarti pas awal-awal tuh nggak ada niatan ya Bu ya untuk menjadi kepala program? Tidak terbayangkan. Tidak terbayangkan hingga akhirnya langsung 1 tahun langsung terpilih menjadi ketua program Tata Boga. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong buat Bu Ida cantik ini. Oke, Ibu kan sudah lebih 10 tahun ya penjabat sebagai kepala program. Meta mau kepo dong Bu, program-program kepo, apa? Iya, kepo terus ya hostnya ini ya. Iya. Host kepo ini. Nggak apa-apa dong, namanya aja di kursi panas, kita kan harus kepo. Nah, jadi program-program yang udah Ibu buat tuh apa aja sih Bu? Kalau berbicara tentang program kerja itu selalu kita buat setahun sekali ya. Jadi mengawali tahun ajaran baru kita selalu buat, baik itu dari program yang terbanyak sih, yang dominan itu adalah program di akademik ya, di mana kita menjadwalkan kapan anak-anak itu ujian praktik, kemudian pra-ujiannya, ujian akhir semester dan lain sebagainya. Selain di sana juga saya sisipkan ada beberapa ekstra yang akan menunjang untuk anak-anak ya dalam pembelajaran, ekstra yang berhubungan dengan mata pelajaran. Seperti contohnya ada ekstra FB service. Jadi di luar jam terjadwal, di luar jam akademik itu anak-anak yang berminat untuk mendalami service dia bisa ikut di ekstra tersebut. Jadi dia mendapatkan pelajaran plus lah di sana. Kemudian ada carving, kemudian ada florist gitu. Jadi kita merancang beberapa ekstrakurikuler yang berhubungan dengan kompetensi dasar yang diajarkan di jurusan. Kalau boleh tahu itu ekstranya hari apa aja Bu? Kalau fruit carving kan biasanya minggu ya Bu ya? Kalau fruit carving minggu, kalau service kalau nggak salah itu kita adakan siang ya, entah Kamis atau apa saya lupa. Oh, antara Kamis. Karena sudah ada guru lain tim lain yang menanganinya.
Oh, tim lain berarti Ibu nggak Bukan, nggak kita ikut kan di terjun. Boga kita bertim, nggak mungkin saya kerja Oke, sendiri. mumpung ngebahas tim nih ya, Bu. Siapa aja tim Ibu di Tata Boga? Kita di Tata Boga ada 8 orang ya, yang 8 orang. 8 orang guru. Itu mungkin nanti bagi yang sudah bergabung dan mau bergabung bisa berkenalan nanti selanjutnya. Jadi ada Bu, saya sebutin namanya nih kebanyakan. Nggak apa-apa. Sebutin aja. Ada Bu Sri Widyastrini, kemudian ada Bu Desa Umi, kemudian ada Bu Dian, ada Bu Dayunopa, kemudian ada Bu siapa lagi, Ayu Mahadewi, siapa lagi ya? Ayo, Ibu lupa nih. Siapa lagi, Bu? Itu aja ingatnya. Oh, itu aja ingatnya. Oke, berarti kurang lebih ada 8 8. tim. Pernah nggak sih, Bu, kayak misalnya ya kan namanya orang ya, Bu, pasti berbeda-beda pendapat gitu. Ibu sebagai ketuanya mereka, pernah nggak sih kayak berbeda pendapat gitu sama tim Ibu untuk mewujudkan program-program yang ada di Tata Boga ini? Yang namanya beda pendapat pasti Pasti ada, ada, ya benar. tapi kita selalu mencari solusi di sana biar kita di jurusan itu bisa enak untuk kedepannya. Jadi kita punya satu suara, satu bahasa. Jadi tidak ada apa namanya si A seperti ini, si B seperti ini. Tujuan kita adalah seperti ini, Berarti seperti itu. harus satu jalan Iya. dan satu suara ya, Iya. Bu ya. Oke, tadi udah ngomongin program, kegiatan-kegiatan yang berjalan kan berarti ada praktek, pra-UKK, seperti itu. Terus ekstra, mungkin ada nggak sih, Bu? Kan kita sering banget lihat Ibu nih keluar lomba gitu, Iya. ngajak anak-anak. Mungkin bisa Ibu kasih tahu nih, Bu, lomba apa aja yang udah Ibu pernah ikutin sama anak-anak gitu keluar sekolah. Kalau lomba mungkin 2020 ini masih vakum ya, Iya, vakum, karena kita benar. seperti tahu pembelajaran aja kita masih menggunakan daring, praktek juga berlangsung, tetap praktek cuma dia bergilir. Jadi kita masih selalu mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita gilir, yang awalnya kita satu kitchen hanya 20 orang kita tampung, bisa 20 orang kita tampung, tapi selama pandemi kita batasi satu kitchen hanya 10 orang siswa. Jadi untuk lomba-lomba kita selalu aktif berpartisipasi ya, untuk mengikuti lomba. Untuk yang kemarin 2019 kita mengikuti lomba LKS tingkat kabupaten kota. Untuk Pegri 4 itu mendapatkan juara 2. Kemudian ada lomba juga di Serpleting di Monats kampus, itu kita mendapatkan juara 2 dan juara 3. Kemudian di Bali Royal College kita lomba di Serpleting juga, kita mendapatkan juara 2 di sana. Kemudian ada yang kemarin terakhir dari Ica kayaknya itu di lomba Meratengan Ring Pasar. Oh iya, Itu Pasar tingkat Badung ya, Bu, ya? Sebali ya, Pasar kita Badung. lomba. Jadi di sana ada temanya, mereka adalah dari tim Ica itu Meratengan Ring Pasar. Jadi anak-anak dikasih uang, mereka belanja sesuai dengan menu yang akan mereka buat. Itu Belanja sendiri. belanja sendiri, kita dikasih uang langsung kayak gerebek pasar, mereka belanja langsung diolah di sana. Astungkara kita bisa meraih juara 2 Sebali. Juara 2 sebalik. Wah, luar biasa nih. Tepuk tangan dulu untuk Tata Boga ya. Anak didiknya Mumida bersama tim 8 tim yang lainnya ya, Bu ya. Oke. Luar biasa loh. Nah, Bu, tadi kan ngomongin soal lomba. Mungkin yang Meta tahu mungkin anak-anak yang lomba-lomba itu udah pada lulus ya sekarang ya, Bu ya. Ada yang masih dan Baru ada yang lulus tahun baru kemarin dan lulus sekarang kemarin. ada yang masih di kelas 11. Dan masih di kelas 11. Nah, mereka kan sekarang nih sudah lulus, Bu. Yang Meta lihat ada walaupun di masa pandemi ini mereka masih sama seperti Ibu. Ibu buat kue gitu kan. Ibu jual kue kering atau Iya. apa dan segala macam. Meta melihat kayak Ibu masih dekat sama mereka kan. Ibu ajak ke rumah untuk buat kue gitu kan. Nah, ngomongin itu mungkin mereka masih berusaha lah, Bu ya, untuk biar ekonominya tuh nggak putus, karena di masa pandemi seperti ini mereka juga pasti bikin ya sama lah kayak Ibu bikin kue gitu. Nah, gimana sih, Bu, pendapat Ibu nih soal keuangan di masa pandemi ini, ekonomi lah di masa pandemi ini tuh gimana, Bu? Kalau kita lihat ya, komen pertama mungkin
cukup prihatin ya, Iya, sangat memprihatinkan. Apalagi ini sudah jalan setahun ya, sudah hampir setahun. Jadi corona sudah mau happy birthday ya. Tapi nggak usah nggak usah dikasih ucapin nanti panjang umur coronanya. Kita berharap kan biar pandemi ini cepat berakhir. Jadi cukup memprihatinkan, dimana yang seperti kita lihat itu sektor ekonomi itu cukup terpuruk, ya cukup terpuruk. Karyawan hotel itu banyak yang di PHK. Kalaupun mereka kerja, shiftnya sudah setengah-setengah, dan mungkin dari yang awalnya dia dapat uang servis jadi tidak ada dan lain sebagainya, karena volume jumlah tamu yang ke Bali itu sedikit apalagi ya. sekarang sudah dibatasi Iya, kan, Bu, ya. seperti itu. Lalu menurut Ibu nih, di masa pandemi seperti ini, peluang apa yang paling signifikan nih, terutama ya di keluarga, Boga, di keluarga. di keluarga. Mungkin ini kelebihan dari SMK. Iya. Ya, saya berbicara tentang boga, jadi kita harus bisa melihat peluang ya. Iya, benar. Apalagi kita jurusan boga, kita bergerak di makanan. Wirausaha Yang saya lihat untuk sekarang ini, yang toko-toko banyak yang tutup kan, Ya, kalau kita perhatikan, karena mereka tidak bisa memperpanjang kontrak. Ya. Kontrak ruko itu di Denpasar lumayan mahal. Sekarang yang lebih yang lebih marak itu malah toko online. Iya, benar. Yang saya lihat, karena seperti tadi Meta bilang, kenapa siswa itu sudah tamat tapi masih sering bareng dan buat gue. Bagi saya jujur aja, dari siswa angkatan 2008 sampai sekarang pun kami tetap komunikasi gitu, saling memotivasi, saling sharing, karena kita juga nggak tahu kan, siswa-siswa kita kan banyak yang pesiar dan juga kita perlu ilmunya. Kita nggak usah menutup diri ya, kita juga perlu tahu di luar itu seperti apa. Dan saya cukup memotivasi siswa untuk berwira swasta. Ya, minimal dia di sana membuat home industry. Kalau kita di Boga ya paling enggak kita akan bergerak di bidang makanan yang dia jual secara online. Iya, Meta juga sering kan lihat Ibu ngepost di Facebook, status WA. Iya, itu. Terus kalau untuk sama alumni itu, mereka pernah nggak sih Bu minta saran ke Ibu gitu, Bu, aku mau buka gini nih, karena kan sekarang masa pandemi, keuangan juga sulit, mau kayak Ibu bisnis kue dan segala macam, pernah nggak sih mereka minta saran ke Ibu? Kalau saran itu banyak masih alumni yang saling WA, kemudian DM, kemudian Messenger, karena mereka mungkin kan takut nomor teleponnya diganti. Kalau FB kan tetap itulah kelebihan dari medsos ya, jadi kita tidak putus sama sekali itu. Dan kalau mereka sharing seperti itu, saya selalu mensupport, karena memang itulah peluang yang sangat menjanjikan untuk kedepannya. Iya sih, bisnis. Iya, sesuai dengan misi SMK juga, kita bagaimanapun kita alangkah baiknya kita bisa menciptakan suatu lapangan pekerjaan untuk kita sendiri. Jadi entah itu membuat usaha seperti apa, biarpun itu hanya sekedar nasi jinggo, jadi nggak ada. Saya selalu ngomong nggak usah gengsi-gengsian. Benar-benar. Tapi sesuatu yang ditekuni itu hasilnya pasti akan bagus. Iya sih Bu, soalnya saya pernah dengar dari nenek saya, usaha makanan di situasi seperti ini adalah yang paling bagus lah Bu ya, untuk Ya karena kan orang perlu makan untuk Iya. jaga imun kan. benar juga ya guys ya. Nah, Ntar kalau nggak makan imunnya menurun, corona datang. dites positif gitu kan, nggak lucu ya Bu ya. Yang laris tuh makanan sekarang. Iya, Mungkin benar-benar. yang usaha yang seperti butik dan mungkin melakukan Masih menurun, turun, karena ya, mereka betul. pasti akan fokus uang yang mereka punya itu untuk kelangsungan hidup sehari-hari ya untuk makannya mereka gitu. Benar-benar. Oke Bu, untuk tadi kan masih ada tuh alumni-alumni yang masih berkomunikasi sama Ibu. Nah, untuk yang datang langsung ke rumah nih, Ibu itu bekerja sama atau gimana sama alumni-alumni kita yang udah tamat? Khususnya yang baru tahun lalu, Meta kan banyak lihat ke rumah Ibu buat kue apem kalau nggak salah ya. Enggak tahu ya, mereka kerja sama sih enggak. Kerja sama. Cuma kadang mereka, Ibu ada di rumah nggak, mau main ya gitu. Oke silakan gitu, saya selalu welcome saja. Terus kadang juga kita
saya yang menghubungi ada resep baru kita coba atau lain sebagainya, itu kita selalu sering lah eksekusi resep dan apa kita di rumah seperti itu. Apa aja Bu kue-kue yang udah pernah Ibu buat? Kalau yang Meta lihat kan yang pernah Ibu buat tuh apem, terus bolen ya Bu ya, bolen, bolu kan. Kalau itu sih tergantung mood ya, saya mau buat kue tergantung mood. apa. Tergantung mood berarti. Tapi boleh dong bagi yang mau kepoin, boleh pesan di Midas Kitchen ya. Oke, promosi Bu. Sekalian promosi. Bilang dong kuenya ada apa aja. Kita sih tergantung permintaan ya. Tergantung. Tapi kemarin itu kita cuma iseng-iseng, yang saya ambil tertarik dengan satu buah kue itu adalah apem beras, karena kita di Bali itu 1 bulan itu pasti ketemu dengan yang namanya upacara. Iya, Dalam upacara pasti menggunakan kue basah berupa apem. Jadi saya yang saya unggulkan sih apemnya gitu. Berarti yang paling utama Ibu jual Iya, adalah paling enggak kita kan sebulan kena purnama tilem dan lain sebagainya, perlu Banten, paling enggak lah ada jajanan seperti itu. Oke guys, Midas Kitchen ya. langsung aja IG-nya Midas Kitchen. Iya. Oke guys, langsung Jadi aja promosi kepoin. sih. Gak apa-apa Bu, kita di sini promosi sambil kan biar ekonomi kita juga nggak kekurangan gitu kan. Ibu juga buka usaha, disupport. Iya, jadi kita memang harus dituntut untuk kreatif ya. Iya, benar. Dan saya sudah alami sendiri, kalau kita mau berusaha itu pasti ada hasilnya. Biarpun itu hanya sekedar buat apem yang harganya cuma 1.500 kali gitu. Jadi terlepas lagi kita harus pintar-pintar membaca peluang, promosinya seperti apa, apalagi sekarang medsos lagi bagus, jadi kita tidak perlu pasang baliho yang tinggi-tinggi, yang panjang, tidak usah bayar iklan dan apa, cukup dengan share di media sosial. Yang paling utama itu kan strategi, Bu, Strategi ya. pemasaran. Pemasaran itu. Selain itu juga kualitas. Supaya Kualitas. pelanggan nggak hilang kan. Iya. Sekali coba enak, langsung beli lagi, Iya. pesan lagi gitu. Oke, Ibu sebagai berpengalaman nih, udah Ibu usaha kan. Setiap usaha pasti ada resikonya kan Bu ya. Ibu pernah nggak sih kira-kira mengalami resiko di balik usaha yang Ibu buat gitu? Yang namanya berwirausaha itu pasti ada resiko. Yang namanya untung rugi pasti berdampingan. Tapi pada saat kita mengalami kerugian ya, kita bilang di sana harus kita berpikir, kita analisis yang menyebabkan seperti ini itu apa, kurangnya di mana. Gitu. Jangan begitu langsung rugi langsung berhenti. Itu malah dijadikan sebagai tantangan. Kenapa saya bisa seperti ini, sedangkan yang lain itu bisa bagus usahanya. Yang mana yang harus saya perbaiki? Jadi itu yang harus kita cari jawabannya sendiri, sehingga nanti kita pelan-pelan kita bisa membuat usaha kita itu Lancar. maju pesat. Ya. Oke, berarti kalau misalnya kita yang penting yang utama sih niat dulu Niat, ya Bu ya. Niat dulu dari hati, karena percuma kita ngelakuin, kita jualan ini tapi kalau kita nggak niat dan Iya, nggak niat promosi yang utama Iya. kan itu akan jadi percuma. Dan di setiap usaha pasti ada resiko ya Bu, dan Pasti. itu kita juga harus Apapun itu ya, pasti. di sana kita harus muter otak juga gimana agar Gimana kita caranya? nggak mengalami kerugian itu gitu, agar usaha kita bisa berkembang maju lagi kan. Oke Bu, ngomongin soal usaha nih, bukan juga di sini sekaligus menjadi kepala program di Tata Boga kan. Ada nggak sih Bu, kalau boleh kita berandai-andai nih ya, apa mimpi terbesar Ibu untuk sekolah ini yang belum tercapai? Ada? Kalau mimpi sih saya ingin sekolah ini tetap jaya, ya. Iya. Bukan hanya dikenal di Denpasar, di Bali, tapi secara internasional. Ya, saya pengen alumni ya, terutama kan alumni dari SMK Pegri 4 itu adalah menjadi orang-orang yang sukses. Itu kebanggaan kami. Ya, karena seperti kemarin kita ke hotel, nggak sengaja pada saat monitoring, alumni kita yang menjadi manajernya. Kemudian nggak sengaja kita kuliner, ternyata itu adalah restorannya itu adalah pemiliknya siswa kita. Padahal kemarin sempat kaget itu, saya jalan, itu kebetulan saya menjadi walinya.
Wow. 12 TB4 ya, 12 TB4. Dia salah satu anak yang tergolong nakal pada saat itu. Dan saya memang selalu langganan ke sana untuk membawa surat panggilan. Wah. Terus setelah sekian tahun itu dia kontak saya, "Ibu, terima kasih. Karena ibu saya seperti ini." Dia memberikan saya undangan untuk mampir. Jadi saya mampir ke sana dengan penuh ternyata anak ini sudah sukses sekarang. Gitu. Jadi ke sana dengan pada saat itu saya ketemu dengan orang tuanya yang saya mungkin dulu langganan untuk BK ya. Jadi Bapak kali ini berbeda ya Pak. Kemarin saya yang membawa surat mengundang Bapak, tapi hari ini saya yang diundang ke sini Pak, dengan anaknya menunjukkan bahwa saya sukses seperti itu. Itulah kebanggaan tersendiri kita gitu sebagai pengajar. Jadi melihat anak-anak itu bisa sukses di kedepannya. Iya, pas tungkara alumni-alumni dari Fordiska nggak ada yang nganggur ya Bu ya. Kita lihat Kalau nganggur sih kayaknya tidak ya. Minimal mereka buka usaha. Benar-benar. Oke Bu, untuk closing sedikit ya. Ibu ada nggak sih motivasi nih untuk anak-anak sekarang kan lagi masa pandemi nih Bu. Ibu kasih dong motivasi untuk anak-anak yang lagi nonton, anak-anak Fordiska yang utama untuk tetap berkarya walaupun lagi di rumah seperti ibu gitu. Walaupun ibu bekerja kan ibu bisa kan berwirausaha. Motivasi? Iya, motivasi. Jadi motivasinya sederhana saja. Jadi silakan kalian gantungkan cita-cita setinggi langit. Iya, benar. Nah, karena dengan itu kita akan lebih termotivasi untuk memotivasi diri kita, bagaimana cara kita untuk bisa menggapai cita-cita tersebut. Berarti walaupun di rumah belajarnya juga harus tetap semangat, Tetap semangat. tetap berkarya dari rumah ya Bu. Iya. Oke, itu dia tadi motivasi dari kepala program kita di bagian di jurusan Tata Boga ya guys. Nah Bu, terima kasih loh Bu udah mau saya Oke, undang sama-sama. kesini untuk ngobrol-ngobrol. Nah buat kalian yang Ini belum tahu, kopinya pajangan aja? Boleh saya cicipi? silakan. Nah, Dari tadi haus ya. jadi sekedar info nih ya, kepala program kita sekarang itu sudah banyak pengalamannya ya. Dia sudah pernah mengikuti pelatihan kan Bu di Bandung Pastry Bakery ya kalau nggak salah Bu ya. Pelatihan pastry ya, Ya, itu di kemarin Bandung ya. terakhir 2019 ya. iya. Itu salah satu dari ini ya, motivasi sekolah juga. Dia mengirim gurunya untuk pelatihan keluar itu dengan tujuan nanti untuk meningkatkan kualitas ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi sebagai ini juga untuk mendapatkan yang lebih maksimal, yang nanti dari hasil pelatihan itu kita akan sharing ke guru-guru yang ada di sini, dan itu akan kita berikan ke siswa-siswi kita untuk lebih motivasi mereka lebih lagi ya Bu ya. Oke, kalau boleh tahu tadi tuh Ibu waktu pelatihan Pastry Bakery di Bandung itu Ibu sendiri atau ada lagi yang dikirim? Kemarin dari sekolah saya sendiri. Sendiri. Itu kebetulan pelatihannya di Pastry Bakery, itu langsung kita belajar selama 1 minggu di Bandung bareng Chef Kamal di sana. Jadi banyak ilmu yang kami dapatkan di sana. Oke, jadi selain pelatihan tadi juga ibunya udah pernah ikut juga apa tadi Bu, LKS apa yang Ibu pernah ikutin lagi lombanya, lomba LKS itu kalau nggak salah. Lomba LKS, iya. Juara berapa Bu? Juara 2. Juara 2 juga. Nah selain itu juga kita sebenarnya tahun ini kan ada kerjasama ya Bu ya dengan Yala Vocational College kalau nggak salah di Thailand ya Bu ya. Seharusnya kan Ibu berangkat juga kan kemarin tahun lalu 2020. Iya, sedih kalau saya ingat itu. Itu Harusnya sangat sedih sekali guys. Kita nggak bisa, ibunya terutama yang nggak bisa berangkat ke sana. Padahal sudah menyiapkan siswa ya Bu ya yang ingin diajak berangkat ke sana karena si corona ini datang. Harusnya Agustus kemarin, itu kita sudah 2 orang ya, 2 orang siswa itu harus sudah
berangkat untuk pertukaran siswa di Thailand di Yala College. Itu sih kemarin ancar-ancarnya Agustus sesuai dengan MOU yang sekolah kita buat. Jadi Pegri 4 sudah melakukan kerjasama ya dengan salah satu perguruan tinggi, salah satu sekolah di di luar negeri. Jadi karena corona ya seperti yang tadi dibilang, semuanya dipending dulu. Oke, berarti nanti setelah corona ini pasti ya bakal Kita tunggu kita tunggu aja ke kabarnya seperti apa nanti ke depannya. depannya. Oke, intinya Forgriska sudah go internasional. Ya, tangan ya. Nah, jadi itu dia ngobrol-ngobrol aku hari ini sama kepala program kita yang cantik ini, yang masih seperti ABG sampai hostnya Malu kalah saya. ya. Nah, oke, buat kalian yang nonton video ini jangan lupa di like, Comment, share, and subscribe. subscribe. Dadah!